Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Aurelia dengan NIM 04752089 dari Prodi Sistem Informatika UPJJ Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan cara-cara dalam berpraktikum di matkul jaringan komputer. Ya, di sini bisa dilihat yang pertama adalah ada tentang pengertian CMD. CMD bisa disebut juga dengan command prompt, adalah program baris perintah yang terdapat pada sistem operasi Windows. CMD memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks, alih-alih menggunakan antarmuka grafis atau GUI. Fungsi dari CMD itu yang pertama adalah mengelola file dan folder, yang kedua menjalankan program, yang ketiga mendiagnosis dan troubleshooting, yang keempat ada mengatur jaringan, dan yang terakhir adalah mengakses alat administratif. Nah, pada kegiatan praktikum hari ini saya akan mendemonstrasikan beberapa hal terkait dengan CMD. Yang pertama adalah perintah CD atau yang biasa disebut change directory, itu untuk berpindah folder atau directory. Di sebelah kanan bisa terlihat direktorinya adalah di data C, di folder Windows, lalu folder sistem 32. Ketika kita akan berpindah, maka kita tinggal mengetik CD spasi, ini bisa kita kopas saja. Ini kita kopas, lalu kita kasih folder baru yang ingin kita jumpai, lalu kita enter, kita sudah masuk di folder baru. Ketika ingin kembali, kita cukup mengetik folder yang awal, sudah kembali ke mode awal. Lalu yang kedua ada CLS atau clear screen. Clear screen ini untuk menghapus semua perintah yang sebelumnya agar tampilan menjadi bersih. Ini bisa dilihat masih ada bekas yang tadi. Kalau kita clear screen langsung bersih. Lalu yang ketiga ada clear screen slash tanda tanya. Ini untuk menampilkan penjelasan tentang clear screen tersebut, yaitu kita bisa slash tanda tanya, enter, keluarnya seperti ini. Lalu kita bisa ada namanya komen untuk dir itu untuk menampilkan parameter bantuan pada folder, jadi seperti ini. Nah, nanti ini yang akan keluar, sebanyak ini yang akan keluar. Sebelum misal ini kebanyakan karena kelihatannya terlalu kotor atau tidak rapi, kita bisa clear screen dulu sebelum lanjut ke IP config. IP config ini untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada Windows, terutama alamat IP, gateway atau DNS-nya. Kita tinggal ketik di sini IP config. Ini akan keluar seperti ini. Ada penjelasan tentang Ethernet, wireless LAN, dan lain sebagainya. Ini karena saya kontak ke WiFi, tulisannya seperti ini, alamat IP-nya keluar. Lalu yang selanjutnya ada IP config slash all. Itu untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap. Kita coba aja langsung slash all. Nah, seperti ini yang keluar. Di sini tertulis nama hostnya atau nama desktop yang sedang saya gunakan dengan lengkap seperti tadi, tapi lebih lengkap, lebih rinci. Ada Bluetooth juga yang keluar. Lalu selanjutnya ada IP config slash question mark. Itu untuk menampilkan daftar semua opsi yang ada pada IP config. Jadi kalau kita mau bikin, tinggal seperti ini, sama seperti tadi. Nah, seperti ini yang keluar. Nah, seperti ini. Renew adapter dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita bisa untuk mengetik yang IP config tapi yang rilis itu untuk menghapus alamat IP. Jadi bisa dilihat karena saya tidak lagi connect di LAN ya, tapi sedang ada di WiFi. Bisa dilihat WiFi saya connected ya. Kita coba jalankan ini, dia akan langsung membuat ini tuh tidak connect. Nah, ini dia langsung mati seperti ini. Cara untuk itunya gimana?
ada rilis, ada namanya renew. Renew ini untuk mengkonekkan lagi kepada sistem internet yang ada di sekitar kita atau yang sudah kita biasa nih. Kita renew aja. Nah ini nggak ada karena apa? Nah ini nih udah selesai nih, karena kita pakainya wifi. Tuh sudah connect lagi, bukan internet. Kalau internet nanti kelihatannya lebih jelas, tapi karena saya pakai wifi, aksesnya terbatas. Prakteknya seperti itu saja. Lalu selanjutnya ada IP config display. DNS itu untuk melihat cache atau bisa dibilang sampah-sampahnya dari DNS kita. Sebelum ini karena ini sedikit itu ya, bentar. Nah, ini banyak sekali kan yang keluar. Ini isinya dari cache-nya. Nah, untuk bersihkan cache-nya gimana? Bersihkan cache-nya itu gampang. Tinggal kita ketik ipconfig/flush. Ada flush-nya DNS. Ini udah successfully flush. Udah semua. Lalu selanjutnya kita ada untuk meregister DNS. Itu meregister itu apa yang diregister? Yang diregister itu nama komputer. Jadi kita bisa seperti ini. Kita tunggu dulu. Sudah selesai. Nah, selanjutnya ada ping. Untuk ping ini dia akan mengirim paket data ICMP ke alamat IP. Nah, caranya gimana? Kita harus menyiapkan terlebih dahulu alamat IP-nya. Ini bisa diambil dari sini nih, IPv4 address. Ini kita kopas, lalu kita ketik di sini ping spasi IP address kita, lalu kita, nah dia akan pinging, alias dia akan mengirim paket gitu. Nah selanjutnya di sini ada, sebelum itu kita bersihin dulu ya. Nah ini ada yang namanya netstat. Netstat itu untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif. Seperti ini. Nah udah, tinggal kita tunggu sampai selesai. Ini prosesnya agak makan waktu lama karena biasanya dia menampilkan banyak jaringan. Jadi kita tunggu saja. Ya masih belum, kita tunggu sebentar lagi. Karena jaringan yang dikeluarkan itu sangat banyak ya, jadi memang ini butuh waktunya lumayan agak lama. Biasanya tergantung tinggal di daerah mana atau device-nya mumpuni atau enggak. Ini saya pakai IP API. Jadi kita tunggu sebentar aja. Selama masih ada kayak tulisan gini, itu berarti belum selesai. Nanti kalau selesai tandanya ini akan tertulis lagi di bawah itu. Nah seperti ini tandanya udah selesai, tidak ada perintah di sini dia lagi proses apa, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita clear screen dulu. Ada yang namanya perintah tracer. Tracer ini untuk melacak root paket data dari komputer sampai ke IP. Jadi kita bisa pakai di sini tracer. Ambil aja yang gampang, kita ke Google seperti ini. Nah ini tracing a root ini maksimum 30 hops. Jadi kita tunggu juga. Ini juga memakan waktu, tapi tidak apa-apa. Nah ini sudah tulisannya trace complete.
Selanjutnya kita akan ke pet pink. Pet pink itu kombinasi antara pink dan treasure. Jadi kalau kita mau pet pink di sini sama, ini Google juga bisa langsung. Untuk melacaknya kita ambil website yang paling gampang saja, yang sekemungkinan semua orang itu kunjungi, itu Google. Kita tunggu dulu. Nah, di waktu ini memang makanya agak lama, karena ini adalah kita harus nunggu 150 detik, itu sekitar 4 sampai 5 menit, dan memang harus ditunggu karena ini adalah fungsi pet pinknya seperti itu. Ini baru jam 16.08, masih agak lama.
Nah, ini udah mulai ada kelanjutannya, tinggal kita tunggu lagi juga. Nah, trace complete, ini proses paddingnya sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan memperhatikan NSLOOKUP. NSLOOKUP itu untuk menanyakan query atau antrian di DNS. Kita tinggal seperti ini. Websitenya sama, kita tetap pakai Google. Nah, sudah seperti ini. Ini yang tertera. Lalu ada namanya Nets. Nets untuk mengolah dan mengkonfigurasi jaringan. Cara pakainya itu kita Nets, lalu interface IP config. Ini akan keluar semua seperti ini. Lalu selanjutnya kita ada yang namanya root, itu untuk mengelola tabel routing. Kita root print seperti ini rootnya. Lalu yang terakhir adalah untuk net untuk kumpulan perintah jaringan di Windows, net user. Nah, ini administratornya tulis Asus Pro, ini nama device saya, gasnya ini. Nah, sekian praktikum jaringan komputer yang dapat saya paparkan. Ketika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.